Halo Sobat Sultan, kembali lagi bersama aku Anton Aguan di episode Talking with Sultan. Ya Sobat Sultan, kali ini aku nggak sendirian. Aku bersama temanku dari Surabaya. Dia berprofesi lawyer. Nah, ini adalah salah satu lawyer dari Surabaya yang cantik. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Udah langsung aja kita panggil, langsung kita diskusi bersama Elo. Nah, ini sahabat Sultan, temanku nih, salah satu lawyer cantik dari Surabaya. Ya, perkenalkan diri Kak Elo. Aku manggilnya Kak apa Elo atau Tante atau Kakak aja ya, Kak Elo ya. Boleh. Nah, Udah kayak adik kakak dong ini, Bang. waduh. Nah, Kak, boleh perkenalkan dirinya dulu mungkin biar sahabat-sahabat Sultan nih ngerti kakak ini sebagai apa, namanya siapa. Oke, perkenalkan nama saya Elo Dwi Kaja, sarjana hukum. Profesi saya sebagai advokat, juga sebagai dosen pengajar di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kegiatan sehari-hari ya sesuai dengan profesi saya membantu dalam bidang hukum selain sebagai single mother. Single mother ya. Kak, mau tanya nih, kita ini kan mau bahas tentang yang lagi viral nih ya, tentang pencabulan dan apa namanya persetubuhan anak terhadap anak ya, dalam undang-undang apa namanya perlindungan anak. Itu masuknya perlindungan anak ya? Ya betul, itu masuk dalam perlindungan anak, Bang. Nah, terus ada tanda kutip tentang arti pedofil itu apa sih? Pedofilia? Pedofilia itu sebenarnya orientasi seksual yang menyimpang di mana orang dewasa memiliki orientasi seksual terhadap anak-anak. Jadi bukan berarti semua orang dewasa yang menyukai anak-anak itu dianggap pedofilia, tidak. Tetapi orang dewasa yang memiliki orientasi seksual, jadi orang dewasa tersebut baru mendapatkan kepuasan batin apabila melakukan hubungan seksual dengan anak. Anak di bawah umur di sini maksudnya ya? Ya, anak di bawah umur. Jadi yang dimaksud dengan anak di bawah umur sendiri, klasifikasi anak itu kan di beberapa peraturan perundang-undangan itu kan berbeda-beda. Karena kita membahasnya terkait pedofilia, tentunya yang menjadi tolak ukur atau dasar hukumnya yang kita pakai menggunakan hukum pidana, di mana di dalam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa batas seseorang disebut sebagai anak itu 17 tahun. Jadi kalau misalkan 16 tahun lewat sekian kurang 1 hari, maka dia masih disebut anak-anak, dan ketika anak tersebut bermasalah dalam bidang hukum, maka dianggap harus diperlakukan dia sebagai anak-anak. Nah, kalau misalnya nih, kan dulu kita kan masih pernah SMA nih ya, kan umurnya masih 15, 16 itu. Kalau ada bukan penyimpangan ya, berarti pacaran yang nggak sehat lah istilahnya. Itu masuknya gimana? Pacaran yang tidak sehat ini maksudnya? Oh bukan, jadi kalau persinahan itu berbeda konteks dengan pedofil, karena kalau di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pedofil itu tidak ada. Tetapi yang dimaksud dengan pedofil di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah pencabulan terhadap anak, di mana apabila seseorang yang sudah dewasa terbukti melakukan pencabulan atau mencabuli. Mukanya jangan serius banget dong. Ini bukan mau belajar kan, Bang? Enggak. Aku mau ngorek-korek. Nah, kalau misalnya nih, aku misalnya kuliah. Aku kuliah nih. Terus aku pacaran nih sama anak SMP gitu gimana? Kuliah sendiri itu kan range umurnya kan berbeda, Bang. Kalau dia range umurnya masih 19 tahun, kemudian dia pacaran dengan anak SMA yang berumur 16 tahun, itu tidak dimaksud dengan pedofil. Yang dimaksud dengan pedofil
SMP. Kalau SMP gimana? Apa? Ini kameramenku agak sewot ini soalnya. Maaf, tanya kalau SMP bermasalah enggak? Enggak. Oh, sudah pasti bermasalah. Kalau orang dewasa, Iya. Muka aku Kalau merah orang loh tua- sampean. Selesai sudah terjawab. Untungnya tapi undang-undang itu baru kan ya? undang-undang ini udah dari tahun 2014. Kalau kita Amin. bilang Tidak berlaku surut ya. benar-benar itu Bang, undang-undang tidak berlaku surut. Jadi kalau misalkan kejadiannya udah lampau, berarti udah nggak terikat. Nah, sebelum ada undang-undang aman, Riz. Ini cowok nakal soalnya, Kak. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kejahatan pedofil atau misalnya contohnya aja seperti apa sih, Kak? Mencabuli dalam artian, maaf nih, ada misalnya saya jalan-jalan, jangan orang lain, saya sendiri misalnya, ada anak di bawah umur, ada anak di bawah umur, tahu-tahu saya cemol, apa namanya, istilahnya saya tabok pantatnya nih, apakah itu masuk dalam kejahatan pedofil atau yang benar-benar persetubuhan atau pencabulan ya? Ya, jadi kalau itu tidak masuk, Tetapi kalau misalkan si anak tersebut yang ditowel, ini kan noelnya kan bukan dalam ruangan tertutup, tetapi ditowelnya kan dalam ruangan terbuka. Nah, kalau yang seperti itu masuknya ke 335. Kalau dulu itu 335 itu perbuatan tidak menyenangkan itu loh, Bang. Tapi sekarang frasa perbuatan tidak menyenangkan kan sudah dihapus, tapi jatuhnya nanti bisa masuk ke sana. Jadi secara harafiah yang dimaksud dengan pedofil itu adalah cinta terhadap anak-anak. Jadi bukan orang tua yang sayang ngayomi anak-anak itu pedofil, itu enggak, tetapi lebih ke orientasi seksual. Jadi seorang dewasa yang menyukai anak-anak sebagai pasangan seksnya dia. Jadi contohnya kayak kemarin ini kan yang lagi hits itu kan ini Saiful Jamil. Ya. Itu kan dia begitu keluar dari penjara, itu kan euforia, dia disambut dengan mobil sport, dikasih karangan bunga, kalung karangan bunga, kemudian seolah-olah dia ini dieluk-elukan seperti pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Betul. Yang saya nggak habis pikir, kenapa persiapan seperti ini itu disiapkan untuk Saiful Jamil? Oke, kalau memang itu untuk menarik perhatian publik supaya memberitahukan bahwa ini loh, I am coming back. Tetapi kan harusnya tidak dengan cara seperti itu. Betul. Mengingat si Saiful Jamil ini kan LGBT. Bukannya saya lagi PT. lagi butuh. Lagi butuh uang LGBU dong. Ya, terus ini ya. Iya kan, jadi seperti kita ketahui bahwa Saiful Jamil ini masuk ke dalam golongan LGBT. Bahkan ini jadi balik mendok Jawa lagi nih saya ngomongnya. Nggak apa-apa, kita nyantai bahasa Jawa nggak apa-apa. Oh iya, ora opo-opo ya Bang. Ora opo toh. Ya. Nah, kalau memang kemarin euforianya memang menurut aku sih agak berlebihan ya, atau mungkin itu melampiaskan emosi dia, udah ini loh aku bebas, mungkin seperti itu ya kalau pandanganku ya. Maybe bisa jadi kan itu supaya dia mendapatkan panggung, dan dengan cara seperti itu dia kan otomatis dapat panggung kan, dia jadi disorot oleh media. Akhirnya kan dia menjadi pemberitaan. Sebenarnya hal yang seperti ini kurang patut. Kenapa? Mengingat dia ini kan masuk nih, waktu dia ditahan itu kan karena peristiwa pencabulan. Pencabulan plus dia ketahuan nyuap panitera Jakarta Utara nih. Jadi sebenarnya dia ini hukumannya kan cuma 3 tahun doang. Tapi karena ketahuan nyuap, jatuhnya dia 3 plus 3 tahun. Makanya kan dia di dalam 6 tahun tuh. Di dalam 6 tahun, kemudian dia mengajukan PB, jatuhnya dia hanya menjalani 4 tahun ya. 4 tahun. Ya. Berarti yang paling parah itu kasusnya hanya penyuapan ya? Yang
penyuapannya 3 tahun, untuk pencabulannya 3 tahun. Jadi kan si Saiful Jamil itu kan mencabuli anak yang tinggal di rumahnya si Saiful Jamil ini dengan cara meraba bagian tubuhnya. Yang mana? Oke, oke, oke. Tit. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, Kak. Apa sih dasar hukumnya untuk Undang-Undang Perlindungan Anak itu? Dasar hukumnya siapa nih? Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Heeh. Sebentar. Saya nyontek dulu ini ya. Boleh. Dia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian itu merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi kalau dulu kan terkait perlindungan anak ini kan tidak ada undang-undangnya nih sebelum tahun 2002. Betul. 2002 kan dianggap anak itu ya udah, pengertian anak itu ya sesuai di KUHP, sesuai dengan di BW, pengertiannya kan hanya di sana. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang bermasalah dengan hukum, mereka ini juga mendapatkan perlakuan yang berbeda, tidak sama dengan ketika orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum atau dia dipidana. Nah, bedanya kalau sama pelakunya ini pedofil sama dengan pelakunya predator sama nggak? Sama ya? Tahu kan predator? Apa ya predator? Maksudnya predator itu biasanya dia ngincer, malah dia kadang ngincernya anak laki-laki. Jadi laki-laki ngincer anak laki-laki. Ya, di dalam klausula pasal 292 yang dimaksud dengan pedofil itu memang bukan hanya mereka yang berjenis kelamin sama, tetapi juga berjenis kelamin berbeda, tapi dia masih di bawah umur. Nah, kalau untuk predator ini kan dia melakukannya itu tidak hanya dengan satu anak. Kalau Saiful Jamil ini kan yang ketahuan melakukan dengan satu anak. Tetapi kalau predator anak, dia melakukannya dengan beberapa anak, tetapi baru ketahuan yang terakhir. Korbannya banyak. Atau mungkin Saiful Jamil ini sebenarnya korbannya banyak, cuman yang lain mungkin takut untuk speak up aja. Iya, kadang seperti itu ya. Kadang ada korban yang takut untuk mengutarakan, satu malu sama keluarganya, ya kan, yang kedua takut ada tekanan, biasanya kan gitu. Oke Kak, kalau gitu mengenai ini dasar hukum bagi pelaku pencabulan anak itu sendiri, anak di bawah umur atau pedofil itu dasarnya apa sih? Kalau untuk terkait dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, perbedaan dari pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak ini berbeda ketika yang digunakan di dalam KUHP dengan yang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini sedikit berbeda. Di sini saya bacakan pasalnya ya, Bang ya. Yaitu di pasal 76 huruf E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Kemudian untuk ketentuan pidana diatur di dalam pasal 82 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, kemudian ada dendanya sebanyak 5 miliar rupiah. Nah, kalau di dalam KUHP sendiri, ketentuan pidananya kan hanya 5 tahun doang nih, tidak ada ketentuan minimal dan maksimalnya. Jadi kalau misalkan dia ancaman pidana 5 tahun, berarti itu dianggap maksimal 5 tahun. Maksimal. Jadi bukan minimal 5 tahun. Terus kalau biasanya kalau benar nggak sih kalau dalam undang-undang itu ancaman hukumannya di bawah 6 tahun itu nggak akan bisa langsung tangkap, waktu pemeriksaan itu langsung ditangkap, itu nggak bisa ya?
Oh, saya koreksi sedikit ya Bang ya. Jadi Hmm. bukan 6 tahun. Jadi kalau untuk penahanan seseorang, kalau dia terbukti tertangkap tangan, maka dia memang bisa langsung dikandangkan. Bahasanya dikandangkan. Tetapi kalau untuk ancaman pidana di bawah 5 tahun, memang meskipun tertangkap tangan, dia tidak bisa serta-merta dikandang ini. Tetapi Hmm. kalau untuk ancaman hukuman 5 tahun, dia bisa langsung dikandangkan. Langsung. Ya, namun di KUHP sendiri ada beberapa pasal pengecualian nih Bang. Hmm. Contohnya kayak penipuan penggelapan, Hmm. kemudian 335 tadi yang saya sebutkan, Hmm. perbuatan tidak menyenangkan ya. Nah, Hmm. itu masuk di dalam pasal-pasal pengecualian di dalam KUHP, di mana meskipun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tetapi dia bisa tetap dikandangkan. Kandangkan di sekolahin. Nah, Sekolahin biar menurut pinter ya Bang. itu dia, biar biar apa namanya, biar lebih pinter lagi, bisa koreksi diri ya. Nah, Kak, kalau mau tanya nih, bagaimana pendapat Kak Elok sendiri nih mengenai euforianya si Saipul Jamil ini gimana sih? Pandangan Kakak sendiri, pendapatnya seperti apa? Kalau menurut pendapat saya, Bang ya, glorifikasinya si Saiful Jamil begitu dia keluar dari penjara, itu seolah-olah mereka ini tidak punya empati kepada korban. Hmm. Korban ini kan ya lukanya ini kan seumur hidup, apalagi terkait pencabulan atau terkait tindak pidana asu. Kita bilangnya asu, nyingkatnya asu. Kepanjangannya asusila. Bukan Asus yang guguk gitu ya. Oke. Jadi untuk tindak pidana asusila ini Bang, kalau seandainya terpidananya itu begitu keluar disambut dengan euforia yang begitu mewahnya, Mewah. begitu hebohnya, otomatis kan ya di mana empati terhadap korban? Ya. Korban ini kan masih sakit hati, masih merasakan trauma yang begitu mendalam ketika dia dicabuli oleh si pelaku. Saya yakin Tiba-tiba bisa lukanya kena saya yakin Bang, keduaannya ya. betul. Lukanya itu masih membekas. Bukan Mm-mm. cuma mantan ya yang membekas. Iya, iya, ini curhat ya. Mantannya yang mana sih? Iya. Nah, terus tadi si Saipul Jamil tadi kan memang terlalu, menurut Kak Elo kan terlalu mewah ya, terlalu. Nah, dari segi kalau Kakak melihat sendiri dari segi Saiful Jamilnya sendiri gimana? Apakah ini termasuk dia meluapkan kegembiraannya udah selesai masa hukumannya, atau hanya untuk panggungnya dia untuk kembali ke dunia entertain, atau gimana sih? Kalau menurut saya, Hmm. tindakan Saiful Jamil otomatis kan tidak mungkin kan Saiful Jamil disambut dengan euforia seperti ini seolah-olah surprise gitu kan nggak mungkin. Iya, betul betul. Si Saiful Jamil kan otomatis dia juga turut serta di dalam menyiapkan penyambutan ini kan otomatis dia turut serta di dalam penyambutan tersebut, di dalam perencanaannya pasti dilibatkan. Ya kalau saya rasa sih sedikit tidak punya hati nurani ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi hukum, ya untuk punishment-nya si Saiful Jamil ini dengan dia keluar dari penjara itu ya sebenarnya sudah terpenuhi. Dan memang untuk penyambutannya si Saiful Jamil ini secara hukum ya memang tidak ada hukumnya. Ada. Hukum tidak mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang keluar dari penjara tidak boleh disambut, tidak boleh ada iring-iringan, kan tidak ada yang seperti Ada. itu. Gitu ya. Bebas-bebas saja. Cuman kalau dari sisi etika, saya rasa Kurang ya, kurang seolah-olah pas ya. betul banget kurang pas. Selain dari sisi korban ini kan dia merasa seolah-olah yaitu si Saiful Jamil ini seolah-olah dia ini pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan pencabulan. Atau pahlawan apa? Dia ini dia ini Pahlawan juga pedofil ya. Ya. Loh Kak, berarti menurut Kak, jika pandangan Kakak kalau dari sisi hukumnya, dari sisi hukum, apakah Saiful Jamil ini sudah menyelesaikan hukumannya? Pasti sudah kan, kalau dari sisi hukumnya?
Kalau dari sisi hukumnya, dia sudah menyelesaikan hukumannya. Jadi secara normatif, hukuman yang dijalani oleh Saiful Jamil ini sudah dijalani, sudah selesai. Nah, kalau terkait pembebasan bersyarat sendiri itu kan dia hanya wajib lapor aja. Oh, loh itu berarti ada bebas bersyarat atau gimana sih? Saya nggak tahu Jadi pastinya. kalau untuk bebas bersyarat itu setiap narapidana yang sudah menjalani hukuman sepanjang 3/4 dari masa hukuman yang divoniskan ke si narapidana ini memiliki hak untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Jadi di dalam pembebasan bersyarat tersebut itu harus disetujui oleh kepala LP. Kemudian kan selama dia di dalam atau selama dia sekolah harus berkelakuan baik. Kemudian dia tidak pernah berantem dengan sesama narapidana lain. Nah, kalau itu semuanya lewat ya dia bisa mengajukan PP dan ketika PP disetujui ya dia bisa keluar. Sekali lagi nih Kak, saya mau memperjelas. Tadi Kakak kan sudah sering nyebut tentang efek dari dampaknya dari korban. Nah, dampak yang paling apa ya istilahnya? Untuk korban ini apa sih dampaknya dari euforia sampai itu dampaknya apa sih? Jadi kalau saya sebagai orang tua, ketika dia ini melakukan tindakan pencabulan terhadap anak, ya otomatis saya ini sebagai orang tua, saya akan memposisikan diri saya ke orang tua si korban. Bagaimana perasaan saya ketika orang yang melakukan pencabulan terhadap anak saya ini kan mengalami trauma yang mendalam, kemudian di mana anak saya ini kan pasti membutuhkan waktu pemulihan atau recovery ini kan yang lebih lama. Ketika dia ini sudah mulai recovery, dia sudah mulai membaik, kemudian dia tahu nih pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak saya mendadak dia disambut dengan begitu hebohnya. Ya otomatis saya sebagai orang tua, hati saya ini kan pasti terluka nih. Jadi seolah-olah hukuman terhadap Saiful Jamil itu tidak menimbulkan efek jera. Dan dia ini kan seolah-olah tidak menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, ini juga menjadi tamparan keras sih buat kita semua. Nah, dia ini sudah pelaku pencabulan, pelaku tindakan korupsi, begitu keluar nih, selesai dia menjalani masa hukumannya, dia disambut dengan euforia yang begitu hebohnya kan otomatis seolah-olah tidak ada efek jera, tidak ada penyesalan yang bisa menjadi efek domino ke depannya. Jadi untuk para pelaku pedofil yang lainnya yang sebelumnya wow, guys. yang sebelumnya jiwa pedofilnya ini kan terkungkung nih, tidak berani dikeluarkan, tetapi begitu dia melihat, oh ternyata pelaku pedofil juga ketika dia di dalam dikandangkan atau ketika dia ketahuan ternyata tidak semenderita yang kita bayangkan kok. Otomatis ini kan bisa memicu pelaku-pelaku yang lainnya untuk melakukan perbuatan yang sama. Lebih ke arah sana sih. Nah, kalau saya mau tanya nih Kak, kalau kalau seorang pencuri itu akan terbukti mencuri ada barang nih. Ya kan kalau kita mencuri korupsi juga ada bukti misalnya uangnya kan ya. Kalau korupsi. Nah, kalau dari ini pencabulan atau pelaku ini membuktikan bahwa ini pelakunya benar yang bisa dikenakan salah satu undang-undang pencabulan itu apa sih yang bisa membuktikan itu? Jadi memang kalau terkait kejahatan asu nih, kejahatan jelas banget asusila maksudnya ya. Nah, untuk kejahatan asusila nih Bang, terkait pembuktiannya itu kan memang sedikit susah nih. Yang pertama, pasti tidak ada saksi. Karena kan kejahatan tersebut kan pasti dilakukan di ruang tertutup dan hanya ada si korban dan si pelaku. Kemudian dari mana sih pembuktiannya? Nggak mungkin kan ada kamera yang menyorot kemudian itu kita jadikan bukti. Itu sudah pasti mustahil. Jadi kalau terkait kejahatan asusila ini kita akan melihat pre dan postnya. Jadi pre sebelum perbuatan ini dilakukan, ini kan pasti ada ke permulaan untuk
melaksanakan niat jahatnya itu kan pasti ada. Apakah itu ada persiapan-persiapannya? Kemudian kalau terkait kejahatan seksual sendiri, itu kita akan lihat secara psikolognya dia ini seperti apa. Oke. Dari sisi psikologinya dia ini seperti apa? Memungkinkan nggak dia untuk melakukan kejahatan tersebut? Kemudian hal-hal apa saja sih yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut? Nah, itu harus dilihat juga. Nah, kemudian push-nya itu kan pasti kelihatan banget nih Bang. Kalau orang habis dicabulin, kalau dia senang sih ya pasti dia happy-happy aja kan. Seneng minta lagi ntar. Iya. Otomatis kan dari sisi pelaku maupun dari sisi korban, setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka sikap mental atau sikap kejiwaan si pelaku maupun korban itu akan Terlihat. terlihat berbeda. Entah itu sikapnya itu kok tidak seperti biasanya, itu ditandai dengan hal-hal apa. Nah, kalau terkait kejahatan seksual yang seperti ini, saya dulu pernah nanganin perkaranya Nashos yang dulu sempat viral juga. Mungkin Abang tahu kali ya. Saya nggak tahu, saya orang baik-baik nggak pernah lihat-lihat. Ya, saya percaya itu Bang. Jadi kalau yang perawat Nashos itu kan dia perawat Nashos tersebut itu kan dia dituduh melakukan pencabulan terhadap pasiennya, pasien yang sesudah operasi. Abang bayangin pada waktu pembuktiannya memang tidak ada tuh reka kejadian itu memang ada, tapi kemudian Abang tahu nggak sih apa yang memberatkan si pelaku? Ternyata si pelaku ini kan sudah berkeluarga nih. Karena si pelaku sudah berkeluarga dan si pelaku ini sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah. Oh. Iya. Menahan. Jadi Abang kebayangkan, cuman perkara dia tidak pulang ke rumah selama 2 minggu pada waktu peristiwa tersebut terjadi, itu dijadikan sebagai hal yang memberatkan karena dianggap itu merupakan pemicu sehingga dia begitu melihat si korban kan cantik nih, melihat korban, kemudian ketika mereka dioperasi itu kan pasti kan tidak mengenakan pakaian dalam kan Bang, ya dianggap pemicunya itu dari situ karena dia sudah 2 minggu tidak pulang ya sebagai laki-laki yang normally biasa melakukan aktivitas. Iya, maka dianggap selama 2 minggu ini dia sudah menahan sehingga ketika dia melihat perempuan yang tidak menggunakan underwear, dia ini dianggap terangsang sehingga dia memulailah kegiatan tersebut. Siap. Tapi ya, kalau itu pembuktiannya kan harusnya bukan asumsi atau bukan ini ya, berarti kan harus ada istilahnya apa ya dalam hukum itu harus pasti, bukan asumsi kan istilahnya. Nah kalau misalnya ini ada kejadian case teman saya dulu itu dituduh menghamilin pacarnya. Ya kalau menghamilin kan kalau hamil kita langsung bisa tahu tes DNA. Nah kalau pencabulan ini kan kalau nggak sampai hamil, terus kita membuktikan bahwa itu dicabulin atau mohon maaf nih, kita sebagai kita juga lihat dari sisi sebagai pelakunya ya. Nah kalau pelakunya ini ternyata dijebak, itu seperti apa? Kita membuktikan bahwa benar-benar ini si ceweknya yang kegatelan pengen dapetin si cowoknya ini atau memang cowoknya ini yang kurang ajar dalam artian. Ya, itu memang benar sih Bang. Kalau terkait pencabulan itu kan memang dia tidak terlihat bekasnya, apalagi kalau hanya sebatas meraba di area-area sensitif, atau di area-area tertentu nih. Jadi contohnya kalau itu laki-laki ya otomatis yang diraba kan pusar ke bawah nih. Ya, betul. Pusar ke bawah bagian depan maupun bagian belakang. Ya. Tetapi ketika dia perempuan, otomatis kan yang diraba itu kan pusar ke bawah dan pusar ke atas nih, Bang. Betul. Ini diperjelas ini. Nanti sahabat Sultan udah bayangin yang enggak ini. Aman Bang, karena yang ngomong kan perempuan nih. Oh, jadi iya, kan iya.
tidak menimbulkan sesuatu. Nah itu pembuktiannya kan susah ya di situ. ya. Jadi kembali lagi ke 184 KUHP kalau terkait pembuktian, di mana harus ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, kemudian harus ada keterangan terdakwa. Jadi ketika dua alat bukti sudah terpenuhi, maka dianggap unsur-unsur yang dilakukan oleh si pelaku itu ya sudah terbukti sepanjang ada dua alat bukti. Nah, kalau pencabulan dengan persetubuhan itu beda nggak? Beda. Dari hukumnya, Beda. segi hukumnya. Boleh diceritakan? Jadi kalau pencabulan itu Bang, berarti kan tidak ada, ini ngomongnya gimana ya? Tidak ada. Jadi kalau yang dimaksud dengan persetubuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Ya. Itu yang dimaksud dengan persetubuhan. Kalau pencabulan itu toel-toel gitu atau meraba gitu ya? Pencabulan sendiri itu meraba-raba di area tertentu tapi belum terjadi persetubuhan. Itu yang dimaksud dengan pencabulan, Bang. Iya. Jadi kalau yang dimaksud dengan pencabulan tadi kita balik ke pasal 76 ya, Bang ya. Jadi kan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, kemudian membujuk anak-anak dengan iming-iming hadiah untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk dibiarkannya terjadi perbuatan cabul. Berarti kan dua arah. Iya. Meskipun dia ini merasa tidak keberatan, dia ini suka atau dia ini senang dicabuli, berdasarkan pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, hal tersebut tetap dilarang oleh undang-undang. Karena nanti jatuhnya seperti ini, ketika anak tersebut dengan senang hati merelakan tubuhnya untuk dicabuli atau dibiarkan, berarti kan dia dengan senang hati melakukan membiarkan tubuhnya untuk dicabuli oleh orang lain. Ya, maybe kan ada iming-iming hadiah. Permen. Dengan adanya ini permen nih. Wah, ini sepertinya pengalaman deh, Abang. Enggak. Saya enggak pernah gitu. Atau biasanya sekarang itu yang lagi hits itu bukan iming-iming permen, Bang. Itu mah anak pulsa ya? Itu mah anak jadul. Bukan pulsa, iPhone. Oh iya. Mahal itu iPhone. iPhone aja udah 18-an ke atas ya. Iya, kayak memang kalau ini pertanyaan terakhir nih. Menurut Kak Elo yang selama ini kan berpartisipasi maksudnya dalam dunia lawyer ya atau hukum gitu ya. Apakah menurut Kak Elo sendiri hukuman istilahnya, hukuman untuk para pelaku itu semua tindakan kejahatan hukuman terhadap para pelaku ini apakah sudah menurut Kak Elo sudah pantas? Kalau bertanya kepada saya nih Bang ya, saya merasa hukuman 2 tahun, hukuman 3 tahun itu tidak membuat jera. Betul. Yang saya juga kan ngikutin kasusnya hak cipta, saya juga kurang pas. Di luar negeri orang kena undang-undang hak cipta bisa triliunan, yang korban bisa mendapatkan uang kembali kan triliunan. Kalau di sini ya 100 juta aja berat itu. Kita untuk operasional dan lain-lain udah lebih dari itu. Nah, gitu kan? Ya itu dia Bang. Jadi kalau menurut saya ancaman untuk pelaku pedofil atau pelaku pencabulan ini kan sebenarnya kayak efek gunung es. Yang ketahuan atau yang bisa sampai dengan ditahan, ini kan mereka yang apes doang. Yang tidak apes di luar sana kan masih banyak sekali yang berkeliaran. Contohnya kayak yang di pondok-pondok pesantren, itu kan kadang-kadang justru perkara ini yang ditutupin gitu loh, ditutupin dari media. Karena kan ya itu mencoreng aliran agama tertentu sehingga supaya tidak memicu keributan dan tidak terjadi degradasi terhadap pondok pesantren kan
kadang-kadang ini yang saya suka bingung gitu loh. Kalau udah kaitannya sama pondok pesantren, ketika ada perkara pencabulan, itu seolah-olah di-close. Iya, iya, iya. Itu yang agak agak kurang ini ya, kurang bisa membuktikan juga ya, karena kan susah ya di situ ya. Korbannya Iya, pasti juga nggak mau, ya kadang nggak mau dalam artian tekanan atau bagaimana lah. benar. Apalagi perlindungan terhadap korban dewasa ini kan masih cukup kurang. Kenapa? Karena justru korban ini kan selalu dipojokkan. Yang pertama, mereka ini ketika melaporkan tindakan cabul yang dialami oleh dirinya, dia ini selalu dianggap bahwa kamu kepedean kali. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang masih susah di dalam hukum kita sih, Bang. Iya, iya. Loh, Kak, sorry, ini yang terakhir jelas, benar-benar jelas. Nah, yang di public figure itu ya terjadi kan pelecehan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Nah, yang saya tanyakan ini menurut menurut berita nih pengacaranya itu mengungkapkan bahwa si korban itu umurnya 18 tahun ya. Nah, apakah itu masih bisa dijerat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak? Undang-undang perlindungan, sorry Bang, Dijerat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, apakah bisa seperti itu? Tadi kan katanya masih di bawah 17 ya? KUHP. Eh, itu Itu apakah KUHP. Itu KUHP, Bang. Kalau 17 Oh. tahun itu KUHP. Maka kita harus melihat. Jadi setiap case itu, Bang, kita nggak bisa pukul rata nih bahwa untuk anak itu dianggap dewasa itu umur 17 tahun, nggak bisa gitu. Kita harus melihat dulu dari sisi perbuatan hukum apa yang dilakukan. Jadi kalau contohnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang itu baru dikatakan dewasa ketika dia berumur 21 tahun. Kalau dulu kan perempuan 19, laki-laki 21 tahun. Itu dulu. Kemudian terjadi perubahan lagi, disamakan menjadi 21 tahun. Kemudian ketika anak-anak ini akan melakukan perbuatan hukum kawin. Kawin ini berarti batasan umurnya berapa. Jadi kita harus melihat dulu perbuatan hukum apa yang akan dilakukan oleh si anak tersebut. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ya. Gimana, Bang? Ada rencana? Rencana apa? Rencana apa? Wah, ini pertanyaannya ini. Nah, satu lagi nih Bang. Sometimes kan kita otomatis pasti berpikiran gini, gimana dong sama gadun-gadun yang berkeliaran di luar sana? Kan gadun-gadun sukanya sama cabe-cabean. Betul. Tapi kan kayaknya gadun-gadun tuh nyarinya yang umurnya 19 tahun, 20 tahun ke atas kayaknya. Iya. Nah, itu minder. Gimana? Minder sampai under 25. Ya. Mungkin sekarang gadun-gadun udah pada ngerti takut kena undang-undangnya. Iya. Dia mikirnya udah habis duit banyak nih. Masih dijerat juga. Betul, udah ngasih iPhone. Aduh, kasihan. Kasih iPhone, udah belanjain, beliin baju, beliin Wah, pengalaman ya ini. Pengalaman ya, Kak. Pengalaman karena sering dicurhatin. Oh, gitu. Ya. Ya kan kita tiap hari kan ketemu orang yang konsul, Bang. Ya pasti pengalaman lah. Betul. Loh, berarti selama ini banyak case yang kayak gitu ya di sana, di Surabaya? Di Surabaya, kalau di Surabaya kalau terkait pencabulan, jujur saya tidak mau. Saya tidak mau membantu pelaku pencabulan, pokoknya yang berkaitan dengan asusila. Sekarang ini saya tidak mau membantu. Korban mau kan? Tapi kalau korban pasti saya bantu. Kalau untuk yang di Nashos tersebut pada waktu itu kan saya masih jadi associate di kantor pengacara senior saya. Jadi kan sebagai seorang associate kan tidak bisa menolak perkara. Tetapi karena sekarang sudah berdiri sendiri. Iya. Namanya apa? Jadi sekarang sudah bisa menolak perkara. Law firm-nya saya nggak mau. Kenapa? Law firm-nya namanya apa, Kak? Sekarang. Elok Kaji and Partner. Tuh, teman-teman kalau mau konsultasi ini yang di Surabaya nih bisa langsung hubungin Kak Elok. Nanti ada IG-nya ya. Nanti kita share IG-nya ya, Kak Elok. Boleh? Oh, boleh. Juga bisa langsung scan barcode. Nah, kan udah kekinian, Bang. Waduh. Mantap. Tapi gimana, Kak?
kondisi PPKM gini tindakan kejahatan juga tambah menurun atau tambah meningkat? Kalau untuk kejahatan sendiri meningkat tentunya, terutama curat-curas, kemudian persinahan. Kalau terkait hukum perdata sendiri yang dari dulu sampai sekarang ya cerai itu selalu jadi urutan nomor 1 perdata. Perdata nomor 1 itu cerai, pidana nomor 1 itu narkoba. Justru yang saya heran karena tempat hiburan malam, kafe-kafe itu pada ditutup. Justru sekarang ini narkoba sendiri itu meningkat cukup tajam. Jadi yang biasanya kan mereka ditangkapnya kan di tempat hiburan atau pulang dari clubbing. Ini enggak, sekarang ini hotel-hotel yang hotel-hotel kelas melati itu biasanya dipakai untuk penyalahgunaan narkoba. Ngeri ya. Semoga kita terhindar dari itu semua. Jangan mainan narkoba loh, jangan mainan jelek gitu. Mendingan kita minum itu masih oke lah, tapi dengan batas. Jangan sampai mabuk di tengah jalan. Oh ya, kalau buat yang suka mabuk nih, ketika kalian memberikan minuman keras kepada seseorang perempuan, kemudian menyebabkan dia kehilangan kesadaran, itu ada pidananya. Apabila ketika perempuan tersebut kehilangan kesadaran, kemudian kita menyetubuhi perempuan itu justru hukumannya lebih berat daripada pemerkosaan. Dengerin 8 tahun, Bang. Karena ada niat, ya. Karena sudah persiapan sebelumnya ya. Betul iya. Kalau nggak ada persiapan lebih ringan, Dris. On the spot itu berarti, Bang. On the spot. Oke, Kak Elo, thank you udah meluangkan waktunya. Ini sahabat Sultan udah sangat terhibur nih dengan perbincangan kita yang lagi viral sekarang ini dengan topik pencabulan anak ya di bawah umur ya. Thank you waktunya Kak Elo, sukses selalu. Pokoknya yang penting sekarang sehat selalu. Salam buat tim di sana. Nanti aku akan share IG sama apa yang boleh aku share di sini, Kak? IG aja semuanya ya? Boleh. IG Instagram aja. Boleh. Nanti ada scan barcode juga bisa. Boleh, nanti kirim saya ya. Nanti saya share di sini. Oke. Untuk sahabat Sultan, thanks for watching. Ya, yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa like, comment, and share. Thanks for watching. See you. Bye-bye.